Selamat pagi semuanya. Hari ini di mata kuliah penulisan ilmiah, hari ini saya akan membahas terkait penetapan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan ruang lingkup penelitian. Sebenarnya ini sudah yang untuk rumusan, tujuan, dan manfaat, ini sudah ada di video saya yang ada penulisan latar belakang. Tapi saya bahas kembali ya. Rumusan masalah, jadi dalam kita menentukan rumusan masalah itu harus mengacu pada research problemnya ya. Permasalahan dari research question, research question dari penelitian yang dilakukan. Jadi research questionnya itu apa? Pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam penelitian itu apa? Maka di sini dibuatlah rumusan masalah. Nah, masalah penelitian itu harusnya dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi akademik dan sisi praktik. Kalau sisi akademik berarti terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Kalau sisi akademik itu terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan sisi praktik itu adalah penyelesaian masalah terkait praktek-praktek yang dilakukan yang ada di lapangan, seperti itu. Itu rumusan masalah. Nah, kalau kita contohkan dalam rumusan masalah dalam salah satu penulis salah satu tugas akhir yang bisa dibuat contoh, yaitu ini judulnya adalah perancangan arsitektur jaringan FTTH menggunakan teknologi GPON. Nah, rumusan masalahnya ini adalah bagaimana desain arsitektur jaringan FTTH menggunakan teknologi GPON itu. Nah, setelah itu bagaimana hasil implementasinya, seperti itu. Jadi itu adalah rumusan masalahnya. Nah, misalkan contohnya kalau judul tugas akhirnya perancangan, atau misalkan kalau untuk di KA ya, penyusunan laporan keuangan menggunakan metode APC di PT X misalkan. Bagaimana penyusunan laporan keuangan menggunakan metode X di PT ABC misalkan. Terus bagaimana hasil implementasinya, misalkan seperti itu. Nah, itu rumusan masalah. Kemudian yang selanjutnya adalah sebentar. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan, lingkup, dan manfaat penelitian. Nah, tujuan penelitian itu harus menjawab rumusan masalah ya. Tujuan penelitian itu harus menjawab rumusan masalah. Nah, ini contohnya. Karena di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana, maka tujuan penelitiannya adalah untuk menjadi jawab pertanyaan ini saja, untuk merancang desain arsitektur jaringan FTTH menggunakan teknologi GPON. Kemudian untuk mengetahui hasil implementasi jaringan FTTH menggunakan teknologi GPON. Yang selanjutnya, ya ini adalah teorinya ya. Yang selanjutnya adalah lingkup. Lingkup penelitian itu adalah menerangkan batasan-batasan penelitian dari apa yang akan diteliti dan apa yang tidak diteliti, seperti itu. Nah, kalau di sini di dalam contoh di salah satu contoh tugas akhir di sini ruang lingkupnya, hasil produk dari penelitian ini atau tugas akhir ini adalah desain jaringan. Kemudian hasil yang lainnya adalah hasil uji produk penelitian berupa kecepatan bandwidth, karena dia mendesain sebuah arsitektur jaringan, maka dia membuat sebuah hasil ujinya. Kemudian lingkup pengujian dilakukan untuk satu pelanggan saja, jadi diujikan untuk berapa pelanggan. Nah, ruang lingkup di sini sama, jadi harus bisa membatasi apa yang dilakukan dalam penelitian dan apa yang tidak dilakukan dalam penelitian, seperti itu. Itu untuk lingkup. Kemudian yang selanjutnya adalah manfaat.
Nah, manfaat itu ada dua ya, ada manfaat akademik dan manfaat praktik. Kalau manfaat akademik itu adalah manfaat yang memiliki kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau manfaat praktik berarti ya menyelesaikan kasus tertentu ya. Jadi ini saya sampaikan di dalam slide saya, manfaat atau kepentingan akademik itu berisi paparan atau penjelasan akan manfaat yang akan diperoleh dari dilakukannya penelitian. Jadi di sini manfaat akademik itu lebih pada pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, ini contohnya untuk manfaat akademik memberikan pengetahuan tentang rancangan arsitektur jaringan FTTH menggunakan teknologi GPON. Nah, kemudian juga manfaatnya menghasilkan suatu desain arsitektur jaringan yang dapat diimplementasikan. Nah, kalau manfaat praktik adalah manfaat yang diterima oleh orang-orang dari hasil implementasi sesuatu atau dari hasil penelitian tersebut. Misalkan karena ini perancangan arsitekturnya di Desa Ciwaringin, maka yang dapat ya untuk Desa Ciwaringin apa, kemudian manfaat untuk peneliti apa, seperti itu. Jadi dalam bahasan kita hari ini terkait rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan ruang lingkup, itu bisa dilihat contohnya di sini. Nanti kalian akan saya lampirkan contoh dari penelitian ini yang terkait perancangan arsitektur jaringan FTTH menggunakan teknologi GPON. Nanti saya akan lampirkan di sini. Jadi nanti tugas Anda adalah membuat sebuah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, dan ruang lingkup. Itu saja penjelasan saya hari ini terkait penulisan ilmiah. Untuk tugasnya tolong dikerjakan. Saya tidak memberikan batas waktu, itu tugas saya open semua, tapi ingat ketika UAS Anda belum selesai, berarti penilaian saya ya hanya sampai situ. Saya tidak akan memberikan tambahan lagi untuk batasan waktunya seperti itu. Itu saja dari saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.